Jadi hal yang paling sulit ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, itu yang paling sulit dikendalikan itu adalah masalah kecemasan atau ketakutan ya teman-teman ya. Karena menurut pengalaman saya juga dulu seperti itu. Jadi pikiran orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih itu selalu berpikir ke arah-arah yang negatif, entah itu berpikir negatif, entah itu berpikir positif, ujung-ujungnya ke arah negatif ya teman-teman ya. Karena menurut pengalaman saya juga dulu seperti itu ya. Contohnya gini, ketika kita berpikir negatif ya, ketika kita berpikir negatif, kita itu mendapatkan sensasi yang nggak nyaman gitu ya. Kita itu langsung berpikirnya negatif. Waduh ini badanku nggak nyaman, badanku lemes, badanku sempoyongan, kok badanku kayak nggak bergairah gini ya, waduh apa tanda-tandanya ini mau kayak gini ya, jangan-jangan mau gini ya. Nah jadi yang saya alami dulu seperti itu. Begitupun ketika kita itu merasakan hal-hal yang bahagia, kayak misalkan kita tiba-tiba itu sensasi nggak ada nih, misalkan sensasi nggak hadir, terus kita itu merasakan kayak ceria gitu ya, kayak senang bahagia gitu ya terlintas, terus kemudian si pikiran negatif itu muncul lagi. Waduh, kok aku tiba-tiba ceria ya? Waduh, jangan-jangan eh, mau mengarah ke kematian. Nah, jadi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih itu serba salah ya teman-teman ya. Pikirannya itu selalu mencemaskan ke arah-arah negatif. Itulah yang saya rasakan dulu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kembali lagi ya teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang kecemasan ya teman-teman ya. Bagaimana saya juga cara saya mengendalikan kecemasan. Nah, jadi saya juga dulu mengalaminya ya teman-teman ya. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan dulu ya teman-teman ya. Mau menerangkan lagi bahwa saya ini bukan dokter, saya ini bukan ahli psikiater, saya juga bukan ahli penyakit dalam ya teman-teman ya. Saya ini hanyalah orang yang dulu pernah mengalami yang namanya gangguan asam lambung disertai GERD disertai dengan kecemasan berlebih. Nah, jadi saya paham betul, tahu betul apa yang kalian rasakan ya, rasa tidak nyamannya dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, dari mulai sensasinya hingga perasaannya yang nggak nyaman dan pola pikirnya yang nggak nyaman ya teman-teman ya. Nah, jadi tujuan saya membuat video-video seperti ini selain saya share tentang pengalaman saya kepada kalian ya teman-teman ya, saya juga ingin memotivasi kalian ya supaya buat menemani kalian juga supaya kalian tuh cepat terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk kecemasan itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, ketika saya dulu itu cemas, kenapa saya itu bisa cemas ya? Karena saya itu dulu mengalami yang namanya sensasi yang hadir, sensasi yang muncul. Jadi ketika saya merasakan sensasi yang datang, barulah saya merasakan cemas. Nah, jadi seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika sensasinya nggak hadir juga, saya juga pernah merasakan cemas gitu ya. Tapi yang paling sering itu ketika sensasinya hadir, baru saya merasakan cemas. Jadi contohnya kayak misalkan perut saya nggak nyaman, perut saya begah, itu cemasnya datang dan kemudian ketika saya dulu belum tahu ilmunya ya, ketika saya belum tahu cara penanganannya, itu sampai benar-benar cemas, takut, terus sampai keringat dingin dan akhirnya menimbulkan gejala fisik lagi seperti ya tadi asam lambungnya semakin meningkat dan semakin horor lagi rasanya ya teman-teman ya. Nah itu kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini banyak yang bilang katanya udah nggak usah atur pola pikirnya. Tapi yang jadi masalah ini sebenarnya bukan pola pikirnya ya teman-teman ya. Yang jadi masalah ini sebenarnya adalah gangguan yang kita rasakan, gangguan yang kita alami, gangguan yang kita dapatkan ya. Contohnya tadi gangguan apa? Gangguan asam lambung yang disertai dengan GERD. Nah, tapi sialnya kita itu ditambah dengan kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Jadi apa-apa itu yang terjadi di badan kita sedikit saja itu langsung kita cemaskan ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya tidak salah orang di luar sana banyak yang bilang juga katanya atur pola pikirnya, atur pola pikirnya. Tapi selain kita mengatur pola pikir, kita tuh harus menyembuhkan eh, fisiknya dulu ya teman-teman ya supaya kita itu nggak selalu cemas ya teman-teman ya. Karena untuk pola pikir itu nanti akan mengikuti secara dengan sendirinya ya teman-teman ya. Kalau kita badannya nyaman, pasti pola pikir kita juga akan nyaman, nggak ke arah-arah yang berbahaya. Nah, jadi coba kalian teliti dah sekarang. Coba kalian sekarang perhatikan deh.
kalian tuh cemasnya waktu ngapain? Pasti ketika sensasinya hadir kan. Nah, jadi bukan bukan kalian itu memikirkan gini, waduh ini, aduh aku takut, terus kemudian sensasinya hadir, enggak gitu kan. Pasti sensasinya dulu baru kalian akan cemas gitu ya teman-teman ya. Tetapi yang memperbesar keadaan kita itu menjadi besar banget rasa sakitnya itu karena kita itu cemas ya itu tadi. Jadi saling berhubungan ya teman-teman ya, bukan faktor utama, tetapi itu sangat mendukung pola pikirnya itu ya teman-teman ya. Nah, jadi pahami ke sana ya teman-teman ya, itu menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau saya ingin menghilangkan cemas saya, ya saya dulu berupaya untuk menghilangkan sensasinya ya teman-teman ya. Kayak contohnya misalkan jantung saya debar-debar, atau mungkin perut saya kembung gitu ya, perut saya begah kenceng. Itu kan pasti saya langsung muncul tuh perasaan nggak nyaman, terus cemasnya hadir ya kan. Ketika cemasnya hadir, terus sebelum tahu saya ilmunya dulu ya teman-teman ya, cemasnya hadir, saya panik, terus kemudian asam lambungnya semakin meningkat, lalu kemudian rasanya itu akan semakin parah lagi, rasanya yang dirasakan itu sampai kelilingan, sempoyongan, jantung debar-debar, keringet dingin ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi faktor pikiran itu mendukung ya teman-teman. Nah, jadi kalau mau disembuhkan itu yang pertama itu adalah gejala fisiknya dulu, jangan pikirannya dulu. Nanti pikiran itu pasti ngikutin ya teman-teman ya. Pikiran kita itu pasti ngikutin. Kalau misalkan badan kita nyaman, kita nggak ngerasain sensasi apapun di tubuh, itu pikiran kita juga nggak kemana-mana pikirannya ya teman-teman ya. Pasti kalian juga ngalamin seperti itu. Jadi pakai logika lah, kita berpikirnya secara logika saja, secara ilmiah saja ya teman-teman ya. Tetapi ya teman-teman ya, nggak menutup kemungkinan ya teman-teman ya, ketika kita sedang nyaman, ketika kita sedang nyaman lah pokoknya, itu sensasi yang namanya pikiran cemas itu kadang-kadang nyolek-nyolek ya teman-teman. Nyolek-nyoleknya itu gini, oh ini nyaman nih, waduh kira-kira kambuh lagi nggak nih, nanti kalau kambuh gimana nih, rasanya kayak gitu tuh kalau kambuh tuh. Nah, itu pikiran kita itu yang mengajak ke sana ya teman-teman, dan akhirnya kita merasakan suatu sensasi yang nggak nyaman sedikit, padahal oh iya ini nggak nyaman nih dikit nih, waduh. Nah, nanti rasa itu akan menjadi muncul semakin besar ya teman-teman ya, kalau kalian tuh akan selalu ngikutin pikiran itu ya teman-teman ya. Makanya ketika kalian memikirkan seperti itu, langsung potong dah, udah nggak usah dipikirin lagi, pokoknya langsung dipotong pikiran itu, dan pikirkan hal-hal yang lain ya teman-teman ya. Ya seperti beraktivitas, nonton-nonton video, terus kemudian nonton-nonton motivasi, atau menurut senangnya kalian lah ya teman-teman ya. Jadi kalian juga nggak salah kok ya teman-teman ya. Jadi banyak di luar sana kadang-kadang marah-marahin ya teman-teman ya, bukan marah-marahin sih, maksudnya nasehatinnya itu berlebihan ya, pola pikirnya sih nggak dijaga, ini sih itu sih ya. Bukan salah kita ya teman-teman ya, karena kecemasan itu hadir sendiri ya teman-teman ya. Kita juga nggak mau kok rasa cemas itu hadir, cuman ya rasa cemas itu hadir sendiri karena apa? Karena sensasi yang kita rasakan ya teman-teman ya. Ketika jantungnya debar-debar, itu langsung kita pikir, waduh ini, waduh jantung nih, waduh waduh waduh, jangan-jangan jantung nih, waduh jangan-jangan mau mati nih. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, pikiran itu langsung ketakutan, langsung cemas. Nah, itu menurut pengalaman saya juga dulu seperti itu. Nah, cara saya mengendalikan sensasinya itu seperti itu ya teman-teman ya. Ketika cemasnya hadir, saya itu langsung berpikir positif ya teman-teman ya. Itu pasti pikiran negatif itu selalu hadir setiap hari ya teman-teman ya. Dan yang saya lakukan itu adalah memotivasi diri saya sendiri. Wah, enggak, pokoknya begitu sensasi hadir, pikiran positif hadir kan, pikiran negatif hadir. Ketika pikiran negatif hadir, kita harus mulai kenali tuh. Nah, ini nih sensasinya datang nih. Ini pasti pikiran positif negatifnya mau hadir lagi nih. Nggak mau, saya nggak mau ikutin, saya harus berpikir positif. Nggak, saya ini pasti sembuh, ini aku nggak kenapa-napa, pasti aku ini nggak kenapa-napa, aku pasti bakalan bisa membaik. Dan kemudian sambil kita melakukan metodenya ya teman-teman ya, dengan menenangkan pikiran, tarik nafas. Kalau misalkan belum makan, ingat-ingat ketika belum makan, makan, terus kemudian minum air hangat ya teman-teman ya. Nah, lakukan aja seperti itu terus. Terus kemudian nanti cemas lagi, ya lakukan aja seperti itu ya teman-teman ya, langsung berpikir positif. Wah, ini pokoknya tergantung dari apa yang kalian rasakan cemasnya ya teman-teman ya. Misalkan kalian cemas karena perut kembung, ya kalian lakukan penanganan perut kembungnya itu ya teman-teman ya, dengan cara makan, minum air hangat, terus kemudian tenangkan pikiran, latihan pernapasan diafragma, terus ngobrol lah keluar ya teman-teman ya.
jangan kita itu ngobrol sama pikiran kita sendiri. Itu benar-benar nggak ada habisnya ya teman-teman ya. Pikiran kita ngomong gini kita ikutin, aduh ini kenapa ini, aduh aduh rasanya nggak nyaman lagi, ini gimana ini, kok nggak sembuh-sembuh sih, kok ada terus sih pikiran ini sih, aduh itu namanya kita eh, ngobrol sendiri sama pikiran kita ya teman-teman ya. Jadi hati sama pikiran kita itu selalu perang ya, perang. Nah jadi jangan dipupuk pikiran-pikiran seperti itu, langsung pikir-pikiran ke hal-hal yang positif aja ya teman-teman ya. Seperti memotivasi diri sendiri, nggak apa-apa ini hanya cuman gangguan asam lambung GERD aja gitu ya. Dan gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih itu nggak bahaya gitu ya. Lepas itu pasti bakal bisa membaik, dan memang sensasinya itu kayak gini kok, nggak nyaman kayak mau mati, cuma nggak bahaya kok gitu. Yang penting hilangkan aja rasa sensasinya itu. Nah jadi kalau kalian ingin menghilangkan kecemasan kalian, ingin menghilangkan pikiran-pikiran cemas kalian, ketakutan kalian, ya hilangkan dulu yang sensasi-sensasi yang nggak nyaman di tubuh kalian itu ya teman-teman ya. Bagaimana cara menghilangkan sensasi-sensasinya? Ya kita harus sembuhkan dulu ya teman-teman ya lambungnya, dengan cara ya kita menjaga pola 3P-nya dengan disiplin ya teman-teman ya. Pola makannya kita harus jaga dengan tekad yang kuat, terus kemudian pola hidupnya juga dijaga, terus kemudian pola pikirnya lagi, kembali lagi di pola pikirnya tadi ya teman-teman ya. Pokoknya pola pikir itu belakangan ya teman-teman ya, pola pikir belakangan. Nanti pola pikir itu yang paling sulit. Memang bukan penyebab utama, tapi dia itu yang paling sulit. Jadi mungkin teman-teman di sini banyak nonton video-video di luar sana ya. Penyebab gangguan asam lambung, kamu kenapa kena gangguan asam lambung katanya. Ketika kita periksa ke dokter, dokternya bilang, waduh saya kamu sih banyak pikiran, udah jangan banyak pikiran, ini itu segala macam. Tapi enggak di situ ya teman-teman ya, bukan seperti itu sebenarnya. Sebenarnya itu kita itu nggak bakalan banyak pikiran kok kalau kita itu nggak merasakan sensasi. Iya nggak teman-teman? Nah, pasti seperti itu, pasti teman-teman juga merasakan kan. Ketika ketika teman-teman itu nggak ada merasakan sensasi, ya nyaman-nyaman aja gitu, kemana-mana mau bekerja bebas nggak merasakan sensasi, mau beraktivitas, mau jalan-jalan, mau masak, mau ngomong anak gitu ya, itu ceria aja gitu kalau misalkan nggak ada sensasi yang muncul. Nggak berpikir ke arah-arah yang negatif, nggak kebanyakan pikiran negatif ya teman-temannya. Beda lagi kalau kita itu merasakan sensasi ya. Ketika kita merasakan sensasi sedikit aja, aduh ini sensasi kenapa lagi ini, aduh ini dada ini cekit-cekit nih tembus ke belakang, aduh jangan-jangan ini enggak, aduh ini jangan-jangan ini gimana ini, jangan-jangan mau ini. Nah jadi pikirannya itu pasti selalu ke sana. Berarti apa teman-teman? Berarti semua itu pemicunya dari eh, sensasi. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, itu menurut pengalaman saya. Dan ketika sensasinya nggak muncul, apakah kita cemas? Ya enggak dong gitu. Apa kita merasakan takut? Ya enggak dong gitu, karena sensasinya nggak ada. Apa yang mau kita cemaskan? Nah kecuali kalau misalkan kalian sudah nggak merasakan sensasi, kalian sudah nggak merasakan apa-apa, sudah normal badannya, tapi pikirannya kok cemas. Nah, pertanyaannya apa yang dicemaskan, ya kan teman-teman? Nah, jadi seperti itu. Apa yang membuat mereka itu cemas? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman di sini bisa paham ya teman-teman ya. Hilangkan dulu gejala-gejala fisiknya dengan cara yang tadi, makan teratur, penuhi gizinya, minum air putih yang banyak, tidur yang cukup ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya, itu menurut pengalaman saya seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Nah, untuk kalian yang saat ini sedang menonton, yang baru menemukan channel ini, bisa share ke teman-teman yang lain ya teman-teman ya. Karena walaupun kita terkena gangguan seperti ini ya teman-teman ya, pasti kalian tuh bisa membaik, pasti kalian tuh bisa sembuh total ya teman-teman. Yang penting kalian tuh punya tekad yang kuat. Saya juga dulu seperti itu ya teman-teman ya, berpikir apakah nanti bakalan terlewati nih, apakah nanti saya itu bisa nyaman lagi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah saya menerapkan pola-polanya, dan akhirnya ya nyaman, sedikit-sedikit bersyukur ya teman-temannya. Memang nggak menutup kemungkinan di sela-sela tengah-tengah kita melakukan penanganan-penanganan itu banyak problemnya ya teman-temannya. Udah melakukan metode ini, udah melakukan metode ini, tapi kok nggak membaik-membaik. Tapi harus kita pikirkan lagi, kita melakukan metode-metodenya saja masih lama, apalagi nggak melakukan sama sekali gitu ya. Jadi mau sampai kapan? Nah jadi seperti itu. Nah jadi
syukuri saja. Nah, jadi kembali lagi ke belakang ya teman-teman ya. Kalian bedakan kalian saat ini dengan kalian waktu saat ini. Saat dulu tuh masih terkena parah-parahnya. Dulu kalian itu saat sedang parah-parahnya mau ngapa-ngapain aja susah. Sekarang udah bisa nonton video. Nah, sekarang udah bisa ngelihat video. Berarti di situ ada perbaikan. Nah, jadi lakukan terus itu seperti itu ya teman-teman. Semangat, bentuk semangat yang kuat itu seperti itu. Kita selalu melakukan metode-metodenya, jangan menyerah. Walaupun perubahannya cuma sedikit 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 ya itu seperti itu, yang penting ada perubahan ya teman-teman ya, daripada nggak melakukannya sama sekali. Nah, saya yakin pasti kalian tuh secara nggak kalian sadari nanti kalian tuh bakalan sembuh total dan membaik kok ya teman-teman ya. Nah, jadi pola pikirnya juga harus dijaga ya teman-teman ya. Selain pola pikirnya dijaga, kita juga harus itu tadi mengendalikan si pikiran tadi. Apakah pikirannya akan hilang? Saya ulangi di sini ya teman-teman ya. Apakah si kecemasannya itu akan hilang? Gak akan hilang ya teman-teman ya. Kita itu manusia, wajar punya rasa cemas ya teman-teman ya. Tapi nanti kecemasannya itu akan berkurang. Berkurang itu kenapa? Karena terbukti bahwa yang kita cemaskan itu nggak bakalan kejadian apa-apa ya teman-teman ya. Coba deh nanti kalian pasti akan ke arah sana berpikirnya. Kalian yang kalian cemaskan saat ini, nanti di suatu saat sampai kapanpun akan ada itu rasa cemasnya, tapi lebih berkurang karena yang kalian cemaskan itu nggak terjadi. Nah, jadi untuk cemasnya itu masih ada, cuman berkurang ya teman-teman ya. Dan semakin lama semakin nggak terbukti, semakin lama semakin nggak terbukti yang nggak terjadi yang kalian pikirkan, dan akhirnya kalian itu mengabaikan, memasa bodohkan si pikiran-pikiran negatif itu tadi, dan bakalan terlewat. Nah, tapi pasti kalian itu bakalan sembuh. Apakah saya sekarang cemas juga? Pernah cemas? Ya pasti ya teman-teman ya. Cemas itu selalu nyolek-nyolek. Tapi saya memikirkan, oh iya selama ini saya merasakan sensasi ini. Saya tuh cemas banget loh dulu dengan sensasi yang seperti ini. Tapi sampai sekarang nggak kejadian-kejadian. Ya udahlah, masa bodoh kalau misalkan sensasi itu datang dan cemasnya itu datang, ya masa bodoh gitu. Nanti kalian pasti akan merasakan seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan lupa juga share ya teman-teman ya video-video seperti ini. Nah, supaya banyak lagi orang-orang yang terbantu di luar sana ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.